Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konsep tekanan dari gas sebagai bagian dari materi termodinamika. Dalam fenomena sehari-hari yang kita bisa jumpai ini adalah beberapa larangan, beberapa yang tidak boleh dilakukan pada kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sifat-sifat dari gas. Misalnya ini saya ambilkan 3 contoh adalah jangan mengisi ban sepeda ataupun ban mobil dengan udara yang berlebihan. Kemudian berikutnya adalah jangan membuang kaleng bekas aerosol ke dalam pembakaran atau menghindarkan kaleng bekas aerosol itu dari suhu tinggi. Berikutnya adalah jangan mencari kebocoran gas, ini wajar ya. Jangan mencari kebocoran gas, terutama adalah gas yang mudah terbakar dengan menggunakan api. Beberapa ban ya, mau ban roda 2 maupun roda 4 ya mempunyai ukuran ban yang berbeda. Sudah kita pahami itu ya. Nah, ketika ukuran ban tersebut berbeda, dia juga membutuhkan tekanan sampai dia itu menggelembung dengan tekanan yang berbeda-beda pula. Tidak bisa disamakan karena nanti pastinya berhubungan dengan volume dari ban itu ya. Nah, kalau misalnya kita memompa ban secara manual, misalnya sepeda roda 2 kita, ya kita pompa dengan pompa yang manual. Ketika dia penuh dan kita teruskan pompa, kita akan berasa sangat berat ya, karena ada kapasitas maksimum yang bisa dicapai atau diterima oleh ban tersebut, tidak kemudian kita pompa terus-menerus. Berikutnya adalah kita ini dilarang memanaskan botol aerosol bekas minyak wangi, bekas misalnya cat ya, cat juga ada yang model begini. Nah, ini kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan di dalam masih ada sisa gas. Nah, ini biasanya memang ada ya, masih ada sisa gas. Nah, sisa gas ini yang ada di dalam botol tangki yang meskipun ukurannya kecil, dia kan tertutup ya, tertutup rapat. Nah, kemudian ketika kita panaskan, sisa gas yang ada di dalam akan energi kinetiknya akan naik. Nah, ketika energi kinetiknya akan naik, dia akan bergerak sangat cepat sehingga tekanan terhadap wadah ini makin besar. Nah, bergeraknya lebih cepat lagi ketika suhunya dinaikkan sehingga harus menghindarkan botol-botol seperti ini dari pemanasan. Ketika suhunya tinggi, energi kinetiknya juga akan naik, maka dia akan menggembung ya. Nah, udara yang ada di dalamnya, gas yang ada di dalamnya akan mempunyai energi kinetik yang sangat tinggi. Nah, ketika itu sangat tinggi, ya energi kinetiknya sangat tinggi, kemudian adalah tekanannya menjadi sangat besar dan rawan terjadi ledakan. Ya. Nah, larangan berikutnya adalah jangan mencari kebocoran gas. Ya, kita kan nggak tahu gasnya tadi jenisnya yang mudah terbakar atau tidak. Ya, larangan mencari kebocoran gas menggunakan korek api. Nah, ketika dia ini bocor, meskipun belum tentu juga tercium ya, tercium baunya. Ada yang tercium baunya, ada yang tidak ya, tidak menimbulkan bau ya, bau khusus, tetapi dia ada terjadi kebocoran gas. Nah, ketika kita sulut dengan api, maka akan menjadi kebakaran yang besar dan ini akan menjadi malapetaka. Sifat-sifat gas berikutnya adalah gas mengembang, mengisi dan mengikuti bentuk tempatnya. Ya, kita pahami itu ya. Jadi kalau misalnya ada pada botol, maka bentuknya sesuai dengan botol. Ya, beda dengan padat ya. Jadi kan ada fase padat, cair, kemudian gas. Nah, ketika kemudian ini adalah gas ini sangat mengikuti bentuk dari wadahnya. Nah, di wadah apa saja dia akan mengikuti itu. Kemudian gas itu saling menyebar dan berdifusi satu sama lain serta bercampur semuanya membentuk larutan homogen. Bisa dipahami ya.
larutan homogen itu tidak bisa dipisah-pisahkan, bagian-bagiannya tidak tampak. Misalnya pada udara, ya, pada udara itu kemudian kita ada CO2, ada O2, dan terbesar adalah nitrogen, tetapi kita tidak bisa melihat masing-masing gas tersebut. Itulah yang dikatakan bahwa gas itu bercampur dengan baik, satu sama lain berdifusi, kemudian dia ini membentuk larutan yang homogen. Nah, kemudian meskipun partikel-partikel masing-masing gas tidak tampak, akan tetapi beberapa gas mempunyai warna, seperti klorin berwarna kuning hijau, brom berwarna merah, merah coklat, dan iod berwarna ungu. Ini adalah contoh warna gas klorin. Ya, gas klorin cukup berbahaya. Ya, cukup berbahaya. Dia masuk di golongan halogen. Nanti kita ambil contoh klorin, brom, dan kemudian iodin. Ya, iod, gas iod. Nah, ketiga gas yang mau kita contohkan tadi itu masuk di dalam golongan halogen. Golongan halogen kita tahu dia merupakan oksidator yang kuat. Nah, ketika dia oksidator yang kuat, umumnya ia beracun untuk manusia. Nah, gas klorin ini berwarna kuning. Di beberapa negara, gas klorin ini dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, untuk sesuatu yang baik. Tetapi ada juga yang memanfaatkannya dengan sangat keji. Ya, sangat keji sekali. Nauzubillah min dzalik, ya, kita sebagai orang kimia yang kemudian ditakdirkan berada di jurusan kimia UIN Malang, mempelajari tentang kimia, mudah-mudahan terhindarkan dari memanfaatkan bahan-bahan kimia untuk kerusakan atau untuk sesuatu yang merugikan manusia. Misalnya pada perang, ya, ini berita tahun 2018, ngeri sekali bahwa memanfaatkan gas klorin ini untuk membunuh massal, ya, manusia, ya, bukan nyamuk, ya. Jadi ngeri sekali. Dengan diberikan itu, maka banyak manusia yang meninggal dunia karena memang gas klorin ini beracun, korosif, jika dihirup oleh paru-paru kita sangat merusak paru-paru. Nah, kejadian seperti ini ternyata tidak satu kali di tahun 2018. Jadi kalau bisa di-searching itu sangat banyak kejadian-kejadian yang manusia memanfaatkannya untuk kerusakan. Berikutnya adalah gas brom. Gas brom berwarna merah coklat. Ya, di laboratorium jika kita mereaksikan seperti ini, wajib berada pada lemari asam agar kita tidak menghirupnya. Karena gas brom pun juga berbahaya untuk kesehatan kita. Yang berikutnya adalah gas iod. Ya, gas iod atau iodin ini berwarna ungu. Biasanya juga digunakan pada industri tinta, ya, untuk tinta printer, ya, yang berwarna ungu juga dimanfaatkanlah iodin, ya. Nah, iodin ini berwarna ungu ini khas sekali. Ini merupakan zat warna, tetapi sama saja dia merupakan oksidator yang kuat. Misalnya digunakan sebagai antiseptik. Antiseptik pada apa? Misalnya merek tertentu, ya, biasanya untuk luka, ya. Dulu namanya apa? Yodium, misalnya diberikan yodium. Nah, kalau sekarang misalnya merek tertentu, ya, yang menggunakan iodin ini juga untuk membunuh bakteri. Nah, ada juga jika kita mereaksikan bahan-bahan di laboratorium yang menghasilkan gas iod ini berwarna ungu, maka wajib pula kita lakukan di lemari asam agar tidak berbahaya untuk kita. Nah, beberapa gas juga mudah terbakar seperti hidrogen dan metana adalah jenis gas yang mudah sekali terbakar. Beberapa pula secara kimia gas itu ada yang inert, yaitu seperti helium dan neon. Ada 4 sifat dasar dari gas yang dinyatakan yang dapat menentukan perilaku gas itu secara fisik. Ada 4 hal, yaitu jumlah gas, volume gas, temperatur gas, dan tekanan gas. Biasanya mereka sangat berhubungan sekali.
satu dan lainnya saling mempengaruhi sehingga kemudian ada rumus persamaannya untuk hal ini. Nah, ketika 1, 2, 3 ini misalnya jumlah, volume, dan temperatur diketahui dan kemudian diminta mencari tekanan gasnya, maka bisa dihitung. Tiga hal apa saja dari bagian ini diketahui, maka bagian lainnya juga bisa dicari dengan mudah dengan. Selanjutnya kita ke konsep tekanan. Telah diketahui bahwa kalau balon diisi atau dipompa, dia akan mengembang. Pertanyaannya adalah apakah yang menyebabkan balon ini tetap menggelembung atau mengembang? Mengembang ya. Jadi dia tidak kempes. Itu apakah yang menyebabkan itu? Hipotesis yang masuk akal adalah bahwa molekul-molekul gas dalam keadaan bergerak terus-menerus dan mereka saling bertabrakan satu sama lain dengan dinding tempat gas. Hal itulah yang dihipotesakan atau diduga bahwa yang menyebabkan balon, ini gambar balon kebetulan ya, nah ini balon-balon itu tetap mengembung, tetap membesar. Pada saat bertabrakan, molekul gas mengeluarkan gaya pada dinding tempat gas. Gaya ini yang menyebabkan balon tetap menggelembung. Meskipun demikian, nah tidak mudah mengukur gaya total yang dikeluarkan oleh gas, sehingga dihitunglah tekanan gas. Nah, tekanan ini, secara umum ya, tidak hanya pada gas, itu didefinisikan sebagai gaya atau kalau gaya itu gaya atau usaha per luas permukaan yang ditekan, yang mengalami tekanan. Rumus ini tidak hanya berlaku pada gas, bahwa P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya dan A adalah luas permukaan yang ditekan. Ya. Dalam unit satuan internasional, gaya dinyatakan dalam Newton, sementara luas permukaan dalam meter persegi, sedangkan tekanan yang berkaitan dengan kedua satuan ini tentang Newton dan meter persegi, maka dinyatakan dalam Pascal. Sehingga Pascal, 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. Jika jumlahnya banyak, ya tidak dinyatakan dalam Pascal saja, tapi hingga kilo Pascal. Satuan tekanan Pascal ini digunakan untuk menghormati penemunya, yaitu Blaise Pascal yang hidup di tahun 1600-an, yang berkontribusi banyak dalam dunia fisika dan matematik juga, termasuk sekarang di dunia kimia.